Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selica Nentias. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Islam Majapahit semester 3. Saya di sini akan menceritakan atau membawakan sebuah dongeng yang berjudul Cinderella's dari Jawa Timur. Jika ingin tahu bagaimana ceritanya atau alurnya seperti apa saja, simak dari video saya. Pada zaman dahulu, ada sebuah kerajaan yang bernama Jenggala. Di dalamnya ada seorang laki-laki yang bernama Raden Putra. Ia adalah raja dari kerajaan Jenggala. Raden Putra memiliki seorang istri. Yang pertama ialah seorang permaisuri dan yang kedua seorang selir. Keduanya sangatlah cantik jelita. Namun sifat dari sang selir ini adalah memiliki rasa cemburu dan rasa iri terhadap sang permaisuri. Bahkan dia memiliki sebuah rencana buruk untuk menyingkirkan sang permaisuri. Seharusnya akulah menjadi permaisuri. Aku lebih pantas darinya. Aku harus menemukan sebuah cara untuk menyingkirkan sang permaisuri. Pikir dari sang selir. Selir raja akhirnya menghasut tabib istana agar mau bekerja sama dengannya. Selir pun berpura-pura sakit. Tabib istana segera dipanggil untuk menyembuhkannya. Sesuai rencana sang selir tadi, tabib istana pun mengatakan bahwa ada seseorang yang telah menaruh racun dalam minuman sang selir. Orang yang menaruh racun itu adalah sang permaisuri raja, kata tabib kepada sang raja. Raja pun sangat marah mendengar laporan tabib istana tersebut. Dia segera memerintahkan patih, yaitu sang adipati, untuk membunuh sang permaisuri di hutan. Patih pun segera membawa sang permaisuri pergi ke hutan yang sedang hamil, ke hutan yang rimba. Tetapi Patih itu tidak ingin membunuhnya. Rapuhnya Patih sudah tahu niat jahat selir raja. Putri tidak perlu khawatir, saya akan melaporkan kepada raja bahwa saya telah membunuh sang putri, kata Patih tersebut. Untuk menipu raja, Patih membasuh baju permaisuri dengan rajah kelinci yang ia tangkap. Sang raja puas ketika Patih melaporkan bahwa ia telah membunuh sang permaisuri dengan baju permaisuri sebagai bukti. Setelah beberapa bulan di hutan, permaisuri pun melahirkan seorang anak laki-laki yang sehat. Bayi itu diberi nama Cinderella's. Cinderella's tumbuh menjadi anak yang pintar, kuat, dan tampan. Sejak kecil, Cinderella's telah berteman dengan hewan yang tinggal di hutan. Di suatu hari, ketika sedang bermain, seekor elang menjatuhkan sebutir telur. Elang yang baik, dia memberikan telur itu kepadaku. Setelah 3 minggu, telur itu menetas menjadi anak ayam jantan. Cinderella's menjaga anak ayam itu dengan penuh kasih sayang. Anak ayam itu tumbuh menjadi dewasa ayam jantan yang kuat, tapi ada satu keanehan. Kokok ayam itu berbeda dengan ayam jantan yang lain. Kukuruyuk, tuanku Cinderella's. Rumahnya di tengah hutan, atap dari daun palem, ayahnya Raden Putra. Cinderella's kagum mendengar kokok ayamnya dan segera menunjukkan kepada ibunya. Kemudian, ibunya memberitahu asal mula mengapa mereka berada di hutan. Mendengar cerita ibunya, Cinderella's berjanji akan pergi ke istana untuk mendapatkan keadilan setelah mendapatkan izin dari ibunya. Cinderella's pergi ke istana ditemani dengan ayam jantan kesayangannya. Saat berpetualang, Cinderella's bertemu dengan beberapa orang tengah adu ayam. Kemudian, Cinderella's dipanggil oleh salah satu pemilik ayam.
Ayolah, jika kamu berani, lawan ayam jantanmu dengan ayam jantanku. Dia menantang. Baiklah, kata Cinderella's. Saat bertarung, ayam Cinderella's bertarung dengan kuat. Dalam waktu singkat, ia bisa mengalahkan lawan-lawannya. Setelah beberapa kali tanding, ayam Cinderella's masih tak terkalahkan. Ayamnya sangat tangguh. Berita tentang kehebatan ayam Cinderella's pun menyebar dengan cepat. Bahkan sampai ke telinga Raden Putra Raja Jenggala. Karena penasaran, Raden Putra pun menyuruh utusan untuk mengundang Cinderella ke istana. Aku datang ke Pak Duka, kata Cinderella dengan hormat. Bocah ini tampan dan cerdas, sepertinya dia bukan keturunan rakyat jelata. Pikir aja. Raden Putra pun mengajak Cinderella bertanding dengan dua ayamnya. Raden Putra sangat yakin dengan kekuatan ayamnya karena tidak pernah terkalahkan. Cinderella bersedia ajakan dari Raden Putra dengan syarat jika dia berhasil memenangkan pertandingan tersebut, maka separuh kerajaan Jenggala menjadi miliknya. Raden Putra setuju dengan syarat itu. Namun, jika Cinderella kalah, maka dia harus bersedia dihukum mati. Dua ayam berkelahi dengan berani, namun lama-kelamaan ayam Cinderella terlihat menguasai medan pertarungan. Akhirnya, ayam Cinderella pun berhasil menaklukkan ayam sang raja. Penonton bersorak untuk Cinderella dan ayam jantannya. Oke, saya mengaku kalah. Saya akan menepati janji. Tapi, siapakah kamu sebenarnya, anak muda? Tanya Raja Raden Putra. Sebelum Cinderella menjawab, ayam jantannya berkokok. Kukuruyuk, tuanku Cinderella. Rumahnya di tengah hutan, atap dari daun palem. Ayahnya Raden Putra. Ayam jantan itu berkokok berulang kali. Raden Putra terkejut mendengar gagak ayam jago. Apakah itu benar? Tanya raja yang tercengang. Iya tuan, nama saya Cinderella. Ibu saya adalah permaisuri raja yang dibuang, kata Cinderella. Pada saat itu, Patih, sang adipati, segera menghampiri dan menceritakan semua peristiwa yang sebenarnya terjadi pada sang permaisuri. Aku telah melakukan kesalahan, kata Raden Putra. Aku akan menghukum sang selir, lanjut sang raja dengan marah. Kemudian selir Raden Putra dibuang ke hutan. Raden Putra segera memeluk putranya dan meminta maaf atas kesalahannya. Setelah itu, Raden Putra dan para penjaga segera menjemput permaisuri dari hutan. Akhirnya, Raden Putra dan sang permaisuri dan Cinderella pun dapat hidup bersama dengan bahagia. Setelah Raden Putra meninggal, Cinderella pun menggantikan posisi ayahnya. Dia memerintah negaranya dengan adil dan bijaksana. Sekian penjelasan tentang cerita dongeng rakyat yang berjudul Cinderella dari Jawa Timur. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan saya tadi atau bercerita, mohon maaf ya sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.